Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya akan menganalisa goal lagi untuk pagi ini. Setelah kemarin saya nggak membuat mappingan karena sibuk teman-teman. Untuk pagi ini saya akan membuat mappingan lagi untuk goal. Goal ini mau kemana untuk hari ini? Kalau dilihat dari hariannya daily masih belum menembus ini teman-teman, middle band kemarin ya. Kalau menembus mungkin enak, tapi ini enggak menembus, ini pas doang. Terus hari ini tadi pagi naik terus turun langsung drop. Di H4 nya masih bullish, tapi ini udah menciut teman-teman. Kemungkinannya masih akan menguji sini. Oh alah. Kemungkinannya akan masih menguji sini teman-teman. Nah ini SBR kuat ini. Bentar. Lah ini di H4 kalau melewati 3355 maka akan menguji selanjutnya, yaitu lower band paling bawah sini 3337. Jadi area kuncinya ini teman-teman di 3355 untuk H4. Ketika menembus ini secara full body berarti ini pertanda kurang baik. Tapi kalau tidak menyentuh ini berarti masih kemungkinan bullish. Itu teman-teman, itu untuk H4. Kita turun lagi ke H1. Di H1 sudah membentuk momentum. Ada yang nggak ngerti apa bang momentum itu. Dari kemarin-kemarin saya membuat video momentum, ternyata ada yang nggak ngerti. Momentum itu ini teman-teman, ketika candle bullish ini ngebreak upper band yang paling atas, garis Bollinger Band yang paling atas, ini namanya momentum bullish. Sebaliknya kalau ini turun ke bawah lalu menembus lower band ini, garis BB paling bawah, itu namanya momentum bearish. Jadi momentum itu seperti itu. Seperti tadi malam ini kan udah membentuk momentum bullish ketika menembus upper band. Nah terus naik terus naik sampai sini lalu turun lagi. Nah sekarang pagi-pagi naik lalu turun lagi. Untuk H1 nya masih membentuk momentum, jadi ini masih mau naik, tergantung naiknya nanti bisa membuat momentum lagi apa enggak teman-teman. Kalau kuat membuat momentum ke atas maka akan naik terus, tapi kalau nggak kuat ya paling bolak-balik doang di sekitar sini, balik lagi naik lagi, balik lagi naik lagi, balik lagi naik lagi gitu teman-teman. Sampai nanti malam ada news, mungkin news nanti terbang. Jadi selama nggak melewati garis ini 3355 di A4 nya nggak nembus 3355 maka masih aman untuk bullish. Cuman ini kan momentumnya nggak kuat, jadi kemungkinan masih bolak-balik doang di arah sini. Itu untuk H1. Terus turun lagi ke M30.
M30 masih seperti H1. Sekarang saya mau membuat arena ini untuk di M30 sudah membentuk yang namanya BOS break of structure. Jadi kalau saya bilang BOS harusnya sudah paham break of structure ya. Apa yang bikin rasanya sangat enak? Bahan-bahan lezat berkualitas tanpa zat pewarna. Ini sudah membentuk BOS teman-teman. Lalu ketika sudah membentuk BOS, kita tandai low validnya. Ini saya geser dulu ya, karena ini garis untuk untuk H4. Garis low validnya ini teman-teman. Nah, ini garis low valid. Ini garis low valid saya tandai tebel biar kalian paham. Terus ini garis supply demandnya saya kosongkan aja. Nah, saya tandai warna itu biar beda. Warna apa yang paling enak? Ungu aja ya, ungu. Nah, kok kurang cerah ya? Kuning ya, kuning. Malah nggak cerah. Hitam aja wes. Ini enak. Jadi ini area demand kita ini kan naik, ini mau naik. Nah, ini area demand, ini area low valid teman-teman. Kalau di M30 sampai low valid ini dan tembus lagi ke sini, lalu tembus lagi ke sini, berarti low valid ini gagal. Maka mungkin akan turun sampai sini lagi. 3336 lagi sini, 3337. Jadi selama masih ada BOS atau break of structure, selama masih ada BOS, maka potensi kenaikannya akan masih ada. Seperti ini. Ini kan BOS. Tadi malam kan ini sudah membentuk BOS. Nah, saya tebelin dikit biar mata kalian bisa lihat. Nah, ya. Ini kan tadi malam udah membentuk BOS. Nah, terus menandai low validnya di mana? Menandai low validnya berarti kalau ini BOS, berarti kita cari low validnya ini teman-teman. Ntar aku geser dulu ini. Nah, ini low valid kita tadi malam ya. Jadi selama nggak melewati ini low valid ini, maka potensinya masih naik gitu ya. Itu untuk di M30. Jadi ini masih mau naik, tapi naiknya mungkin agak main-main doang, bolak-balik. Kalau ini membentuk momentum di H4 teman-teman, kita lihat nanti. Kalau membentuk momentum di H4, maka kemungkinan akan terbang lagi. Sampai mana? Sampai luar angkasa. Jadi tetap bullish untuk hari ini. Cuman kita lihat bullishnya seperti apa.
apakah kuat ataukah enggak. Yang ingin saya tekankan ya, itu kalian harus paham yang namanya area-area ini teman-teman, seperti low valid ini. Jadi kalian antrinya enggak ngasal. Misalnya ini tadi naik kenceng terus takut ketinggalan buy, lah itu kan kalian ngasal namanya. Tunggu rejeksi dulu, full back. Lah ini kalau entry di sini enak teman-teman, entry di sini pasang stop loss di bawah sini, atau sekalian di sini nggak apa-apa, history rewardnya 1/2, TP-nya di sini, itu kan enak. Tapi kalau kalian pasang buy di sini, ya konyol, floatingnya berapa pip gitu ya. Jadi harus paham. Kenapa saya nggak main scalping teman-teman? Ini saya jelasin. Scalping itu kelemahannya itu kan nggak bisa nahan floating. Lah sedangkan XAO ini volatilitasnya tinggi teman-teman. Bisa langsung naik drop, langsung turun drop bisa. Kenapa saya lebih prepare ke intraday atau swing? Karena kalau swing itu enak, meskipun saya floating di sini teman-teman, saya nggak bakal panik karena saya melihatnya tren besarnya. SL saya jauh sekali, bisa di sini. Nah di sini, itulah kenapa saya suka swing, karena sebelum swing, sebelum intraday pun saya seperti kalian scalper, dan hasilnya apa? Iya, sering loss. Tapi kalau swing atau intraday memang tidak selalu tepat. Entry kita tidak selalu, saya mengakui bahwa entry saya mungkin tidak selalu tepat, tapi saya tahu arah tren besarnya. Itu teman-teman. Jadi selama saya tidak kena SL, maka saya belum rugi, masih floating. Kenapa saya suka dengan intraday atau swing? Gitu. Jadi selama saya main scalping itu emosi saya meningkat, karena yaitu kadang naik kenceng tiba-tiba dibanting. Tapi kalau intraday kan enak, floating 50 pip bahkan 100 pip pun masih nggak apa-apa. Swing aku biasa floating sampai 200 pip dan itu santai-santai saja. Itu teman-teman. Jadi setelah saya rasakan kok enak swing, meskipun nahan floatingnya agak dalam, tapi pada akhirnya profit juga. Itulah kelebihan swing. Tapi kalau scalper, yaitu scalping di XAO itu kurang tepat teman-teman. Menurut saya kurang tepat. Kalau di pair lain mungkin bisa, tapi untuk di XAO itu kurang tepat karena volatilitas yang sangat tinggi. Tapi kan ada yang bilang kan itu butuh modal gede bang, atau ada yang bilang saya nggak sabaran pengen cepet profit. Nah itu penyakit seperti itu harus diobati. Kalau ini naiknya sampai mana? Tentu sampai sini sebagai target awal kita, nah terus sampai resisten atas sebagai target akhir kita. Karena mungkin di atas ini akan turun dalam lagi sebelum kenaikan panjang. Gitu untuk XAU USD untuk hari ini. Gitu dulu ya. Saya nggak mau panjang-panjang dulu. Untuk BTC saya udah analisa kemarin dan tepat analisa saya untuk BTC. Jadi untuk kalian yang ingin tanya-tanya boleh di kolom komentar. Ini masih naik teman-teman, naik XAU. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.